Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah di pertemuan yang ke-6 ini semoga kita diberikan pemahaman yang benar dan semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang akan kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang kemakruhan dan insyaallah kalau ada waktu kita akan membahas juga tentang kesunahan-kesunahan bagi seorang yang berpuasa. Pertama, disebutkan di sini ada 9 kemakruhan yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah menyium bau-bau wangi seperti minyak wangi atau apa, karena itu adalah bertentangan dengan hakikat dari seorang yang berpuasa. Hakikat seorang berpuasa itu harus dengan tawadhu, kemudian harus merendah karena dia sedang berada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyicipi makanan. Menyicipi makanan ini makruh hukumnya kalau seandainya tidak ada bentuk makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Tapi kalau ada bentuk makanan yang masuk ke mulut kita, maka itu akan membatalkan puasa dan haram jelas. Karena itu adalah hal-hal yang harus dijauhi bagi seorang yang berpuasa. Yang ketiga adalah disebutkan di sini menelan permen karet ya, yang tidak ada bentuknya yang masuk. Itu mad'ul alq alladzi la yatahallal minhu ajza. Menelan permen karet, mengemut permen karet yang tidak ada bagiannya yang masuk ke dalam mulut kita. Kalau ada bagian yang masuk itu haram jelas. Tuh. Bahkan justru kemakruhan ini walaupun ini aslinya diperbolehkan oleh syariat, akan tapi bagi siapapun yang mempunyai kewaraan, bagi siapapun orang yang paham agama, ketika ada kemakruhan saja mereka menjauhi. Seperti sebagian ulama-ulama orang-orang soleh, mereka sampai menjauhi kemakruhan itu seperti mereka menjauhi keharaman. Kenapa? Kalau seandainya mereka dengan kemakruhan saja mereka menjauhi, gimana dengan keharaman? Jelas mereka jauhi seperti yang dilakukan, yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang alim yang berasal dari Tarim, pengarang kitab yang sangat masyhur bagi kalangan santri, yaitu Sulam Taufik. Beliau mengatakan ma hamamtu bimakruhin wala fa'altu makruhan. Coba beliau berkata apa? Saya tidak pernah mempunyai keinginan sama sekali untuk melakukan kemakruhan, apalagi saya melakukan kemakruhan. Oh, Masya Allah, iman beliau sudah tinggi. Guru dari salah satu ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Itu adalah kebiasaan orang soleh yang kemakruhannya saja dijauhi. Dan selanjutnya hal yang keempat yang dimakruhkan itu adalah berbekam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hukum orang yang berbekam di siang hari bulan Ramadan. Yang kelima adalah memuntahkan atau mengeluarkan air yang sudah kita pakai untuk berkumur-kumur di saat kita sudah berbuka puasa. Di saat kita sudah berbuka puasa, kemudian kita berwudu, maka disunahkan itu untuk menelan air kumur-kumur tersebut. Kenapa? Karena kumur-kumur tersebut adalah dari sesuatu bekas ibadah puasa, maka disunahkan untuk menelan. Tapi itu cuma disunahkan, boleh juga ditinggal kalau seandainya airnya mungkin asin atau segala macam, mungkin airnya tidak sehat atau kita punya kesehatan yang harus kita jaga, boleh kita tinggalkan karena itu hanya kesunahan gitu. Tapi hal yang dimakruhkan yang kelima itu adalah mengeluarkan air kumur-kumur yang ada di mulut setelah kita berbuka, karena itu menghilangkan bekas ibadah. Sama seperti hal kalau orang setelah berwudu kemudian mengusap dengan tisu ataupun handuk, itu akan memakruhkan. Kenapa? Karena itu air wudu yang
kita gunakan di saat berwudu itu akan menjadi saksi bercahaya di akhirat kelak. Tapi kok malah kita hilangkan. Yang keenam ini yang harus kita perhatikan. Yang keenam adalah kemakruhannya, yaitu adalah permainan yang mubah, baik secara offline ataupun online ya. Contohnya seperti ya bermain yang tidak ada manfaatnya bagi kita segala macam gitu, dan ini yang memang harus tersebar, ini yang tersebar luas banget di kalangan kita. Orang puasa ya mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru harusnya bagi seorang berpuasa harus menyibukkan dirinya dengan cara beribadah, dengan memperbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah dengan melihat sesuatu atau bermain sesuatu yang mubah. Contohnya menonton televisi, apalagi ada gambar-gambar yang membuat contohnya syahwat kita bangkit segala macam, itu akan menjadi keharuman bukan kemakruhan lagi. Itu yang keenam. Yang kelima ada yang ketujuh adalah berbicara tentang lawan jenis. Bagi seorang laki-laki yang sedang berpuasa, dia harus menjauhi menggunjing atau berbicara tentang hal yang berkaitan tentang lawan jenis, karena itu akan menjadi pahala kita. Di samping pahala kita akan hilang juga, itu menjadi kemakruhan gitu. Karena disebutkan di hadis Nabi SAW, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jangan sampai ketika orang berpuasa tidak ada yang berbicara tentang perbicaraan yang kotor, mulai dari contohnya berbicara tentang hal-hal yang sudah di ranah suami istri gitu. Itu akan mengakurkan puasa kita. Yang kedelapan yang disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Abdul Asyatiri adalah makruh bagi seorang berpuasa itu untuk menenggelamkan tubuhnya di saat mandi di bulan puasa. Jadi makruh kalau kita mandi di kolam renang, nelem makruh, rimas ya. Justru kalau seandainya ada air yang masuk di saat itu dan mandi kita tidak dianjurkan oleh syariat, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, itu akan membatalkan puasa. Karena itu mandi mubah hukumnya mubah. Tapi kalau menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, hukumnya wajib seperti yang di awal sudah kita bahas. Yang kesembilan hal yang dimakruhkan bagi seorang berpuasa adalah muqaddimatul jima', melakukan hal-hal yang akan menyebabkan kita untuk bergaul dengan istri kita. Contohnya adalah bercium atau memeluk, walaupun asli hukum aslinya adalah sunnah. Aslinya bukan sunnah, aslinya adalah boleh-boleh saja, jaiz. Akan tapi di saat syahwat kita akan bangkit, itu yang haram. Tapi kalau biasa-biasa sunnah kan, tapi makruh. Bukan sunnah, boleh tapi makruh gitu. Ya enggak sunnah ya. Muqaddimatul jima bukan sunnah, malah harus dijauhi, karena Nabi SAW juga di saat berpuasa beliau menyendiri, tidak melakukan interaksi, tapi Nabi menyedikitkan dengan bergaul dengan istri, karena takut ada hal-hal yang terjadi yang diharamkan bagi orang yang berpuasa. Mungkin kita lanjut ke kesunahan bagi seorang yang berpuasa, karena masih ada waktu. Kesunahan bagi orang yang berpuasa, dan ini harus kita usahakan, harus kita praktekkan dan kita aplikasikan di dalam puasa kita, agar supaya ibadah kita ini semakin berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala sunnah yang di saat kita lakukan berpuasa itu akan menjadi pahala wajib. Ta'jilul fitr, yang pertama ta'jilul fitr inda tayakkunil ghurub. Kita mendahulukan, kita mempercepat buka puasa di saat kita yakin bahwa puasa sudah masuk. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW,
ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, hamba yang paling aku cintai adalah orang yang selalu mempercepat buka puasa. Itu akan tapi harus digarisbawahi di saat waktu buka puasa sudah yakin tiba. Sampai Nabi SAW di hadis lain pun berkata, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futur wa akhirus suhur. Umatku itu akan selalu dalam keadaan baik-baik saja selagi mereka itu mempercepat buka puasa mereka dan mereka mengakhirkan sahur mereka. Yang kedua adalah berbuka puasa sebelum melakukan sholat maghrib. Ya paling minimal kita adalah memakan kurma dan meminum air putih, itu paling minimal. Kebiasaan kita ya semuanya langsung makan gitu. Maka yang disunahkan bagi siapapun berbuka adalah kita memakan cemilan, kurma, air putih ataupun makanan-makanan yang lainnya, kolak segala macam, kolak sebelum sholat. Kemudian sholat dulu, setelah melakukan itu sholat, baru setelah itu makan. Itu yang dianjurkan dan itu yang dipraktekkan di Tarim sini, dimanapun, di sebagian pondok pesantren juga dilaksanakan seperti itu. Kemudian yang ketiga hal yang disunahkan bagi seorang berpuasa adalah memperhatikan hal-hal makanan-makanan yang dianjurkan dulu bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah rutob. Bagi seorang berpuasa, kalau bukannya itu harus, kalau pengen mendapatkan sunnah harus dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau nggak ada ya sudah, yang penting kurma. Kalau nggak ada juga maka dengan air zam-zam. Air zam-zam nggak ada maka dengan air putih. Air putih misalkan nggak ada juga maka dengan sesuatu yang manis, dengan sesuatu yang manis gitu. Karena Nabi SAW bersabda yang hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla ayyusalli fa illam takun rutabat fatamarat fa illam takun tamarat hasawat min ma. Kalau Nabi SAW kebiasaannya di saat berbuka puasa adalah dengan kurma dengan rutab sebelum melakukan sholat. Kemudian kalau gak ada rutab ya dengan makan kurma. Kalau gak ada kurma maka minum air putih. Berbuka puasa dengan berhubungan suami istri gimana hukumnya? Boleh saja. Akan tapi hal tersebut kurang baik karena di saat itu perut, lambung juga dalam keadaan kosong, pasti akan kurang baik bagi siapapun yang melakukannya. Tapi kalau boleh saja. Tapi lebih utama untuk ditinggalkan karena itu ada pendapat dari sebagian ilmu medis itu tidak baik karena itu dalam keadaan perut kita kosong. Yang keempat ayakuna dzalika witron. Kita makan kurma itu harus ganjil 1 atau 3 atau 5 atau 7. Yang kelima adalah berdoa di saat berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah." Ada doa yang mustajab yang jangan sampai dilewatkan oleh bagi seorang yang melakukan puasa adalah berdoa di saat dia melakukan berbuka. Karena doa tersebut sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa apapun ya, dengan doa apapun. Dan yang paling utama sebisa mungkin kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yaitu doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku berpuasa karenamu dan aku beriman kepadamu, kemudian aku memakan rizkimu dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha luas. Ataupun dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabaz zama'u
wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Dan perbanyak doa-doa yang sering kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu adalah doa yang dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah empat hal. Yang dua ini akan menyebabkan Allah ridho kepada kita, dan dua hal ini yang sangat kita butuhkan. Dua hal yang menjadikan Allah ridho adalah kita berasyhadu alla ilaha illallah dan kita meminta ampunan kepada Allah, dan dua hal lagi yang kita butuhkan adalah kita meminta surga dan kita meminta perlindungan dari api neraka. Itu yang bisa kita sampaikan pada saat pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang hal yang disunahkan yang ke-6. Karena waktu, mohon maaf bila ada pertanyaan apapun mungkin bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.